Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bu Guru minta untuk satu siswa memimpin doa. Silahkan Mas Fauzi memimpin doa. semuanya siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada? Masuk semua ya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Guru ingin mengetahui dulu. Tadi sebelum berangkat sekolah, kemudian sampai sekolah, bagaimana sih perasaan kalian? Gitu ya. Apakah kalian merasa happy? Tadi pas mengikuti upacara happy, kemudian apa kalian merasa lagi sebel karena uang sakuku ketinggalan, Bu? Apa kalian merasa, aduh aku lapar banget ya Bu hari ini, tadi belum sarapan? Atau kalian merasa senang, excited karena mau mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, untuk itu nanti Bu Guru mohon kalian memasangkan stik perasaan yang sudah ada foto kalian ini di papan perasaan yang ada di depan ya, seperti biasa. Oke, siap anak-anak? Bu Guru panggil satu-satu ya. Safa, bagaimana perasaan kamu hari ini? Silahkan. Oke, Safa cheerful, dia semangat ya. Kemudian Gerson, silahkan. Gimana ya perasaan Gerson hari ini? Oh, dia lagi bahagia, happy dia. Kemudian Elias, bagaimana ya perasaan Elias hari ini? Oh, happy juga sama kayak Gerson ya. Fatimah, silahkan ungkapkan perasaanmu hari ini bagaimana Fatimah? Confident, dia percaya diri untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kemudian Andra, oke silahkan. Andra semangat. Kemudian terakhir Dena, silahkan Dena, ungkapkan perasaanmu hari ini. Bagaimana ya perasaannya Dena? Oh, percaya diri Dena. Baiklah, hari ini Bu Guru sudah mengetahui bagaimana perasaan kalian sebelum pembelajaran kita mulai. Ya, ternyata di sini ada yang happy, ada yang lelah tadi ya sebagai petugas upacara, kemudian ada yang semangat, dan terakhir ada yang percaya diri dalam mau mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, untuk itu, karena berbagai macam perasaan yang kalian miliki ini, kita netralkan terlebih dahulu. Supaya apa? Nanti supaya kalian tenang, kemudian dapat mengikuti pembelajaran dengan fokus. Oke, kita netralkan perasaan dengan butterfly hug. Tarik ke atas sambil tarik nafas. Kemudian tarik ke bawah sambil bilang, Aku pintar. Buka matanya. Bagaimana, sudah tenang? Syahdu sudah lumayan capek atau sudah lumayan tidak capek? Oke, sudah lumayan tidak capek. Untuk itu, sebelum kita lanjut ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu untuk memperkuat cinta tanah air kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
untuk Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah siapkah anak-anak belajar pada hari ini? Sudah. Sekarang tolong siapkan alat tulis dan bukunya terlebih dahulu. Baik anak-anak, hari ini kita mau belajar apa sih ya? Kita nanti akan belajar IPAS tentang magnet. Tapi sebelumnya kita masuk ke materi, Bu Guru ingin tanya ke kalian. Oke, pernahkah kalian melihat benda yang menempel di pintu kulkas? Kira-kira benda itu apa ya nak ya? Magnet. Oh, begitu. Kira-kira kenapa ya benda itu kok bisa nempel di pintu kulkas? Nah, untuk mengetahui alasan kenapa sih magnet itu bisa nempel ya di pintu kulkas, maka dari itu kita nanti akan melakukan sebuah percobaan. Sebelum kita melakukan percobaan, Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat magnet. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya Bu Guru jelaskan apa sih magnet itu. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan dapat menarik benda-benda lain yang bersifat magnetis seperti besi dan baja. Di sini jenis magnet itu ada dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam itu apa? Magnet yang ditemukan di alam atau yang diciptakan oleh Tuhan, betul, Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau magnet buatan itu tentunya dibuat oleh magnet buatan ini memiliki dua jenis nih. Magnet buatan yang permanen, sifatnya permanen, dan magnet buatan yang sementara, kekuatannya hanya sementara akan bisa hilang seperti itu. Selanjutnya di sini ada berbagai macam bentuk-bentuk magnet. Nah, Bu Guru juga membawa beberapa macam bentuk magnet. Di sini ada magnet U. Nah, seperti ini anak-anak. Magnet U itu seperti huruf U. Nah, Bu Guru juga punya nih. Ini seperti huruf yang disebut magnet U. Kemudian ada magnet silinder, tapi pada kesempatan ini Bu Guru belum bawa ya. Magnet silinder itu seperti tabung seperti ini. Kemudian yang ketiga magnet jarum. Magnet jarum itu seperti jarum. Kalau kalian pernah melihat kompas, nah jarum yang ada di kompas itu adalah magnet. Nah, bentuknya seperti jarum. Kemudian ada magnet batang. Tentunya namanya magnet batang bentuknya seperti iya, Bu Guru ini bawa nih magnet batang itu seperti ini. Sama tidak anak-anak yang digambar? Oh iya. Selanjutnya yaitu magnet. Iya, bentuknya seperti cincin, bulat seperti ini. Nah, ini bentuk magnet. Nah, sifat magnet. Setelah kita mengetahui pengertian magnet tadi apa, kita akan mempelajari sifat magnet. Tapi untuk mengetahui sifat-sifat magnet ini, mari kita lakukan sebuah percobaan berikut. Nah, sekarang Bu Guru kan sudah membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Untuk itu nanti setiap kelompok silahkan melakukan percobaan dengan alat dan bahan yang sudah Bu Guru sediakan. Oke, perhatikan langkah-langkah percobaan yang ada di lembar percobaan kalian ya. Nah, kalian bisa mengisi dan melakukan percobaan yang ada di langkah-langkah tersebut. Silahkan kalian terlebih dahulu menulis nama anggota dari kelompok kalian. Oke, ditulis nama anggotanya terlebih dahulu. Kalau ada yang tidak jelas, kalian bisa tanyakan kepada Bu Guru ya. Oke. Bisa mukanya. Oke, sekarang coba dekatkan dengan penjepit kertas. Dan apa yang terjadi? Iya. Oke, penjepit kertasnya menempel pada magnet. Oke, lihat apa yang terjadi. Oke. Silahkan dipraktekkan dulu. Tertarik enggak? Yang didekatkan pensil tadi. Tertarik enggak? Oh, enggak ya. Silahkan tulis. Sudah.
Ada yang perlu ditanyakan? Sudah bisa? Sudah? Coba digerakkan. Iya. Awas hati-hati. Oh, satunya pegang kertasnya, yang lain biar tidak jatuh. Nah, oke. Oh iya itu tadi. Oh, bisa bergeser ya. Bisa ditulis nanti hasil percobaannya di lembar yang telah disediakan. Oke, didekatkan dulu apa yang terjadi. Tadi menarik apa tolak menolak, Fauzi? Tolak menolak ya, karena ini sama ya. Oke, bagus ya. Apakah kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah? Oke. Jika sudah, Bu Guru minta untuk kalian mempresentasikan hasil diskusi dalam melakukan percobaan di kelompok kalian ya. Untuk yang pertama, silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet didekatkan dengan penjepit kertas. Coba kita praktekkan magnet didekatkan dengan penjepit kertas, apa yang akan terjadi? Maka penjepit kertas tertarik oleh magnet. Kelompok yang lain bisa melihat? Bisa melihat? Bisa ya. Selanjutnya, Magnet didekatkan dengan peniti. kalau magnet didekatkan dengan peniti, apa yang terjadi? Maka peniti akan tertarik magnet. Oke, selanjutnya. Magnet didekatkan ke kertas. Oke, coba kalian dekatkan magnet dengan kertas. Apa yang terjadi? Maka kertas tidak tertarik magnet. Iya. Sama hasil percobaannya tadi kelompok 2 dan 3? Sama. Oke. Jadi, apa yang bisa disimpulkan dari hasil percobaan kelompok 1? Magnet dapat menarik benda-benda seperti penjepit kertas dan peniti. Oke. Yang kedua? Magnet tidak dapat menarik benda-benda seperti kertas, pensil, pulpen. Oke, bagaimana anak-anak di kelompok yang lain? Betul apa tidak? Betul, baiklah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, betul ya anak-anak, tadi ada beberapa benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya peniti dan penjepit kertas. Kemudian ada juga benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Yaitu apa tadi? Kertas, pensil, pulpen. Oke, selanjutnya maju untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fatimah, Mila, Fauzi, dan Fazli akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Langkah-langkah. 1. Mendekatkan kutub magnet yang sama. Bagaimana kalau kutub magnet yang sama didekatkan? Apa yang akan terjadi? Hasil percobaan, kutub magnet yang sama akan tolak-menolak bila didekatkan. Oke, betul. Tadi kelompok yang lain melakukan percobaan seperti itu, tolak-menolak kalau kutub yang sama didekatkan. Kutub yang sama itu yang warnanya sama. Kalau biru sama biru, merah sama merah. Iya, betul. Tolak-menolak. Iya, betul. Selanjutnya, Langkah-langkah nomor 2, mendekatkan kutub magnet yang berbeda. oke, kalau yang berbeda didekatkan, apa yang terjadi? Kutub magnet yang berbeda akan tarik-menarik bila didekatkan. Oke, akan tarik-menarik. Terlihat anak-anak? Oke, betul ya. Selanjutnya, Dan kesimpulannya, magnet memiliki 2 kutub, Oke. yaitu kutub utara dan selatan. Oke. 2. Kutub magnet yang sama akan tolak-menolak bila didekatkan. 3. Kutub magnet yang berbeda akan tarik-menarik bila didekatkan. Baik. Bagaimana anak-anak? Betul hasil percobaan yang dipaparkan oleh kelompok 2? Sesuai ya. Oke. Silahkan ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, yang terakhir silahkan kelompok 3 maju dan mempresentasikan langkah poin 8. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Oke, silahkan. Langkah-langkah dibaca dulu. Langkah-langkah pertama, meletakkan suatu magnet di atas kertas dan
letakkan magnet lainnya di bawah kertas. Oke, coba dibantu temannya. Nah, satu memegang, ya, dipegang kertasnya. Nah, yang, oke, coba dipraktekkan. Oh, digeser. Hasil percobaannya apa kalau seperti itu? Magnet bagian atas akan bergeser ketika magnet bagian bawah digeser. Iya, jadi kesimpulannya adalah kesimpulan. Magnet dapat menembus benda. Oke, bagaimana kelompok 1 dan 2? Apakah benar yang dipaparkan kelompok 3? Sesuai ya dengan apa yang kalian praktekkan tadi ya. Baik. Nah, berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan di kelompok 1, 2, dan 3, maka dapat kita tarik kesimpulan. Nah, pertama, magnet itu mampu menarik benda-benda magnetis. Contohnya kalau di kelompok 1 tadi menyebutkan yang dapat ditarik magnet tadi benda apa di situ? Penjepit kertas sama peniti. Nah, penjepit kertas sama peniti itu bersifat magnetis karena terbuat dari besi. Benda-benda magnetis itu yang terbuat dari besi dan baja, seperti itu. Ini contohnya benda yang dapat ditarik magnet, itu ada baterai, baut, tang, kunci, kemudian kalau di hasil percobaan itu ada penjepit kertas dan peniti. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu bisa buku, plastik, pensil, benang. Kalau di hasil percobaan kalian tadi ada apa saja? Kertas, pensil, sama oke, pinter, syahdu. Selanjutnya, yang kedua, magnet itu memiliki kutub-kutub magnet. Kutub magnet ada dua ya, ada yang utara dan selatan. Kalau di magnet kalian dapat melihat itu yang bergambar, yang berwarna biru, tulisannya S, south itu selatan, itu kutub selatan. Yang warna merah tulisannya N, huruf N itu north, adalah kutub utara. Yang ketiga, kutub magnet yang sama akan tolak menolak. Jadi, kalau biru nih, kita dekatkan sama biru, dia akan tolak menolak tuh. Selanjutnya, kalau kutub magnet yang berbeda akan saling tarik menarik. Seperti ini, biru sama merah nih, selatan sama utara didekatkan. Tuh, tarik menarik. Seperti ini. Begitu. Dan selanjutnya, magnet itu memiliki medan magnet. Medan magnet itu apa sih anak-anak? Medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang mengalami gaya magnet, masih terpengaruh oleh gaya magnet. Itu yang menyebabkan benda-benda di sekitar itu bisa tertarik magnet. Tapi hanya benda-benda yang terbuat dari apa tadi? Pinter, besi, dan baja. Pinter, syahdu. Yang keenam, seperti yang telah dipaparkan oleh kelompok 3 tadi, gaya magnet itu dapat menembus benda. Ditunjukkan dengan ketika kita menaruh magnet di bagian atas dan magnet di bagian bawah, kita gerakkan di atas kertas ya, kita gerakkan magnet tersebut yang bagian bawah, maka bagian atasnya akan ikut bergerak sesuai gerakan di magnet di bagian bawahnya. Jadi bagian atas akan mengikuti gerak magnet di bagian bawah. Kalau sampai sini mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak? Sudah jelas semua? Sudah, oke. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menganalisis dan memahami sifat-sifat magnet, di sini Bu Guru ada lagu sifat-sifat magnet. Ayo kita nyanyikan sifat-sifatnya magnet. Benda-benda magnetis. Kutub utara juga kutub selatan. Kutub yang sama akan tolak menolak. Kutub yang beda jenis akan tarik menarik. Magnet juga punya medan magnet. Sekali lagi. Magnet juga punya medan magnet. Bagaimana? Sudah lebih paham tentang sifat-sifat magnet? Sudah. Mungkin ada pertanyaan yang masih bingung tentang sifat-sifat magnet? Tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan. Nah, manfaat magnet. Di sini Bu Guru akan memutarkan
video tentang manfaat magnet. Ketemu lagi kita di materi kelas, yaitu manfaat magnet. Oke ya anak-anak ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Magnet memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, magnet pada pengeras suara berguna untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang bunyi. Berikutnya, pada kulkas, magnet berguna untuk menutup rapat pintu kulkas. Itulah manfaat dari magnet. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Kira-kira dari menyaksikan video tadi, apa manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari? Coba. Ya, Fatimah silahkan. Kulkas, pinter, bagus. Kita berikan hebat dulu yuk untuk Fatimah. Hebat, hebat, hebat. Betul tadi, salah satu alat elektronik yang menggunakan memanfaatkan gaya magnet adalah pintu kulkas ya. Ada lagi selain kulkas tadi yang di video pembelajaran. Ya, Syahdu silahkan. Kartu ATM, pinter. Bagus Syahdu. Selanjutnya, apa Kenzi? Pengeras suara atau speaker, pinter Kenzi. Fazli apa nak? Ya, betul, speaker ya, sama seperti Kenzi. Ada lain? Oh ya, Gerson mau menyebutkan yang lain? Kompas, pinter. Kenzi udah bagus, dan Gerson udah bagus. Kita beri hebat untuk teman-teman kalian yang sudah menjawab semuanya. Yuk! Hebat, hebat, hebat. Tepuk tangan dulu dong buat temannya yang sudah berani. Nah, jadi tadi ada beberapa penggunaan magnet di dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Contohnya alat-alat elektronik itu banyak yang menggunakan magnet. Apa saja itu? Nah, alat-alat elektronik rumah tangga yang memanfaatkan gaya magnet itu ada televisi, ada kipas, ada speaker, mesin cuci, dan juga kompas. Sampai di sini, pemanfaatan magnet sudah cukup jelas? Sudah. Siapa mungkin yang ingin bertanya? Ada yang kurang jelas mungkin? Tidak? Kalau tidak, Bu Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti tiap kelompok mengerjakan lembar kerja peserta didik sesuai dengan kelompoknya ya anak-anak. Lembar kerja peserta didik ini sudah disesuaikan dengan minat kalian masing-masing ya nak ya. Silahkan ditulis dulu nama anggota kelompoknya masing-masing. Nanti jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Bu Guru ya nak ya. Oke, bisa dibagi-bagi begitu. Silahkan digunting. Bagaimana? Ada yang ingin tanyakan? Yang beda jenis apa sama jenis yang tarik-menarik itu begitu. Nanti yang ketarik magnet di bawah juga presentasi ya. Jadi bisa membedakan, oh ini yang ketarik magnet, terus ini yang tidak ketarik magnet, begitu. Sudah paham yang ditulis? Sudah. Sudah selesai semua, berarti apakah kalian sudah siap maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian? Sudah. Silahkan, kelompok pertama maju terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi, yaitu mengenal magnet. Oke. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Magnet dapat menarik benda-benda magnetis, contohnya peniti, penjepit kertas, baut, dan baterai. Medan magnet adalah daerah sekitar magnet yang masih bisa menarik benda magnetis. Oke. Kutub yang beda jenis akan tarik-menarik, sedangkan kutub yang sama jenis akan tolak-menolak. Ya. Sudah. Oke, bagaimana tanggapannya dari kelompok 2 dan 3? Apakah yang sudah disampaikan kelompok 1 sudah betul? Betul, sudah. Baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silahkan duduk lagi. Sekarang kelompok 2. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fauzi, Fazli, Fatimah, dan Mila akan mempresentasikan tugas kami. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda lain yang bersifat magnetis. Oke, selanjutnya. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub yang senama akan tolak-menolak bila didekatkan.
Kutub yang tidak senama akan tarik-menarik bila didekatkan. Magnet memiliki medan magnet, yaitu daerah sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet. Magnet biasa dimanfaatkan pada alat-alat elektronik seperti televisi, speaker, kompas, kipas, mesin cuci, dan bel listrik. Bagaimana kelompok 1 dan 3 yang disampaikan oleh kelompok 2? Sudah betul? Sudah? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih ya kelompok 2. Sekarang kita tarik kesimpulan ya. Setelah kalian tadi berdiskusi dengan kelompoknya mengerjakan LKPD, apa saja yang dapat kita simpulkan ya? Pertama, apa ya? Siapa yang tahu? Ya, Sahdu, silahkan. Oh ya, pinter Sahdu. Tepuk tangan dulu untuk Sahdu anak-anak. Oke, jadi magnet itu dapat menarik benda-benda magnetis. Guru pengen tahu benda-benda magnetis tadi apa saja ya? Siapa yang tahu benda-benda magnetis? Oh iya, Kenzi. Benda-benda magnetis itu contohnya apa saja? Paku, ya. Penjepit kertas, Penjepit kertas, peniti, obeng, palu. Oh ya, palu itu ada yang besinya, itu buat besi. Oke, kita beri hebat dulu buat Kenzi. Hebat, hebat, hebat. Selain magnet dapat menarik benda-benda magnetis, terus apa lagi ya nak? Siapa yang bisa? Ya, Fatimah. Oke. Magnet memiliki 2 kutub. Kutub apa dan kutub apa? Utara dan selatan. Pinter Fatimah. Kemudian magnet itu punya apa yang masih terpengaruhi oleh gaya magnet itu? Medan magnet. Pinter. Baik, kalian ini sudah mengerti semua ya sepertinya. Sekarang anak-anak silahkan mengerjakan soal evaluasi, ya. Dikerjakan secara mandiri sesuai kemampuan masing-masing. Silahkan. Sudah selesai? Oh, sudah. Yaudah, kalau yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke Bu Guru. Terima kasih. Ya. Sudah selesai semua. Nanti hasil evaluasi ini, jika nilai kalian di atas KKTP, nanti akan Bu Guru beri pengayaan, dan jika di bawah KKTP nanti akan remedial. Nah, anak-anak, setelah mengerjakan soal evaluasi, mengikuti pembelajaran, marilah kita refleksikan pembelajaran pada siang hari ini. Tadi apa saja yang telah kita pelajari tentang magnet? 1, apa? Kutub magnet, sifat-sifat magnet. Pinter. Kedua, ya, medan magnet. Ketiga, apa saja? Iya, pemanfaatan magnet. Nah, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Bagaimana? Senang. Iya, Fatimah senang. Ada lagi yang lain? Bagaimana perasaannya? Senang juga. Oke, Andra bagaimana perasaannya? Seru. Oke, baiklah. Nah, tadi Bu Guru juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, materi apa yang kita pelajari, dan sekarang kita sudah merefleksikan apa yang kita telah pelajari. Untuk itu, sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita nyanyi dulu. Gundul-gundul pacul bisa? Gundul-gundul pacul cul, gembelengan, nyumbe-nyumbe wakul-kul, gembelengan, wakul mimpang sekoni tepi latar. Baik, sekarang sudah di akhir pembelajaran. Nah, sebelum kalian istirahat, kita tutup dulu pembelajaran pada jam ini, pada pembelajaran IPAS dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Guru cukup sekian. Apabila ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.